Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman dengan NIM 202410101057 dari kelas Data Mining A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1 kemarin, yaitu tentang library NumPy. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke tugasnya. Jadi pada tugas modul 1 kemarin ada 6 soal yang harus diselesaikan menggunakan library NumPy berkaitan dengan array 2 dimensi dan juga array 3 dimensi. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu soal 1F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Perlu diketahui sebelumnya, NumPy merupakan salah satu library di bahasa pemrograman Python. Dia itu berkaitan dengan perhitungan matematis dan juga statistika. Nah, di sini kita diminta untuk membuat array 2 dimensi dari matriks berikut, yaitu untuk baris pertama 445, baris kedua 764, baris ketiga 974, dan baris yang terakhir yaitu 637. Mudah saja menggunakan NumPy, kita hanya perlu untuk mengimport saja dari library-nya, yaitu import NumPy, dan di sini saya aliaskan dia sebagai NP. Dan untuk menggunakan array pada library NumPy ini, kita dapat menggunakan function bawaan dari NumPy itu sendiri, yaitu numpy.array. Dan di sini saya tampung ke variabel yang saya kasih nama r. Nah, untuk array 2 dimensi itu dapat ditandai dengan jumlah indeks atau jumlah kurung siku yang ada di array tersebut, karena di sini untuk 2 dimensi maka jumlah kurung sikunya yaitu 2, sehingga nantinya akan ada array yang di dalamnya ada array lagi di sini. Jadi kita ambil per baris. Untuk baris pertama 445 kita simpan dia di dalam array di dimensi pertama. Jadinya nanti ada array di dalam array. Berikutnya untuk baris kedua 764 juga kita simpan di dalam array yang akan disimpan di array dimensi pertamanya juga. Dan untuk 974, 637 juga demikian. Maka ketika kita print, untuk hasilnya akan tampil array 2 dimensi seperti berikut, yaitu sama persis dengan matriks yang ada di atas, yaitu 445 untuk baris pertama, 764 untuk baris kedua, 974 untuk baris ketiga, dan untuk baris keempat 637. Ini sudah berbentuk matriks 2 dimensi yang ditandai dengan jumlah kurung sikunya sebanyak 2 di sini. Oke, untuk soal yang selanjutnya adalah soal untuk nomor 1G. Sini diminta untuk membuat array 3 dimensi menggunakan matriks ini dengan NumPy. Ya. Di sini sama, kita import terlebih dahulu NumPy-nya. Dan untuk array 3 dimensi ditandai dengan jumlah kurung siku atau jumlah array-nya itu sebanyak 3. Jadi, untuk dimensi pertama itu akan menampung setiap sumbunya. Karena di sini dimisalkan untuk yang kiri sumbu X, yang tengah sumbu Y, dan yang sebelah kanan itu sumbu Z. Maka untuk sumbu X-nya itu akan terletak di indeks ke-0, untuk sumbu Y akan terletak di indeks ke-1, dan untuk indeks keduanya akan berisi sumbu Z-nya. Dan di dalam sumbu tersebut juga terdiri dari array-array, yaitu yang mewakili setiap baris data, yaitu 785. Di sini array 785. Untuk baris 1 di sumbu X juga ada 477 untuk baris kedua, dan seterusnya. Begitu pula untuk sumbu Y dan sumbu Z. Kita tampung dia di dalam array untuk setiap baris datanya. Dan di dalamnya lagi itu berisi setiap angka dari setiap kolomnya, yaitu ada 7, 8, dan 5, 4, 7, dan 7, dan seterusnya. Sampai dengan 813 yang terletak di indeks terakhir di sini, yaitu 8,1,3. Nah, di sini kita bisa langsung print untuk variabel R-nya yang menampung array tersebut. Nah, di sini sudah kita dapatkan array 3 dimensi yang ditandai dengan adanya 3 kurung siku di sini. Akan berisi untuk sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z yang didasarkan pada matriks di atas.
Baik, kita beralih untuk ke soal selanjutnya, yaitu soal untuk nomor 2D. Di sini diminta tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap berikut. Jadi ini merupakan matriks yang ingin dioperasikan dan operasinya akan menjadi seperti ini untuk visualisasinya. Merah itu untuk perintah yang pertama, yaitu menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Nah, di sini untuk baris ganjilnya itu kan ada baris 1, baris 3, dan baris 5. Maka semua bilangannya itu kita tambah 1, sini warna merah. Dan untuk perintah yang kedua, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, itu diinisialisasikan berwarna biru di sini, yaitu kolom kedua dan juga kolom keempat. Karena yang diminta adalah kolom genap. Maka nanti akan ada data yang beririsan sehingga dia akan ditambah 2 kali, yaitu dia sebagai baris ganjil dan juga sebagai kolom genap. Seperti angka 8 di sini. Nanti dia diminta untuk menjadi angka 11. Maka setelah dioperasikan, array yang diinginkan itu adalah seperti ini, yaitu setelah dijumlahkan, ini akan menghasilkan 2, 11, 95, dan seterusnya sampai dengan 9547. Untuk mendapatkan hal itu, kita bisa buat terlebih dahulu untuk matriks normalnya. Di sini matriks 2 dimensi, maka kita bisa menggunakan np.array atau numpy.array, function bawaan dari library numpy, untuk membuat array-nya. Nah, kita akan mendapatkan array-nya adalah seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan array aslinya yang di kiri ini, untuk mengoperasikan setiap bilangan ini, kita bisa menggunakan perulangan. Di sini ada 2 kali perulangan karena di sini merupakan array 2 dimensi. Perulangan dengan inisialisasi i itu akan berada sepanjang baris array-nya, yaitu dia akan mengiterasi untuk dimensi keduanya terlebih dahulu untuk mengambil setiap array yang ada di sini atau setiap baris data yang ada di sini. Setelah mendapatkan baris data tersebut, maka kita berikan perulangan lagi untuk mengambil setiap data di dalam baris data tersebut, yaitu di sini inisialisasi menggunakan J. Dan untuk melakukan penjumlahan seperti ini, yaitu berdasarkan baris ganjil dan juga kolom genapnya, kita bisa menggunakan percabangan, yaitu if-else. Di sini, if apabila i-nya di sini, karena yang diminta itu adalah yang pertama baris ganjil, maka ketika i-nya itu di modulus 2 sama dengan 0, maka array di indeks i, j-nya itu plus sama dengan 1. Itu maka kita akan mendapatkan baris-baris ganjilnya, yaitu baris ini, baris ke-1, 1882, 10147, dan 8234. Dan apabila dia itu J-nya di modulus 2 sama dengan 1, yang berarti dia itu kolomnya genap, maka dia ditambah 2. Nah, di sini ada 2 percabangan. Yang pertama itu percabangan untuk menentukan baris ganjilnya, yang kedua untuk menentukan kolom genapnya. Maka kita bisa print untuk hasilnya akan seperti ini. Ini akan menghasilkan 2, 11, 95, 8, 4, 1, 4, 11, 4, 5, 10, 1, 6, 7, 10, 9, 5, 4, 7. Nah, ini sudah sama dengan ini. Sudah sama dengan array yang diinginkan, yaitu berdasarkan operasi yang ada di kanan ini. Oke, kita beralih ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 2E. Di sini diminta untuk membalik sumbu Z pada array 3 dimensi berikut. Nah, array 3 dimensi ini sama kayak di nomor sebelumnya, 2 nomor sebelumnya, yaitu kita inisialisasikan ini sebagai sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Dan kita taruh kembali dia di dalam variabel array menggunakan function np.array.
Sini untuk sumbu X-nya, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Kita print terlebih dahulu. Nah, akan menghasilkan array 3 dimensi. Dan di sini diminta untuk membalik sumbu Z-nya. Nah, dari soal ini yang saya tangkap itu adalah kita membalik baris datanya di sumbu Z-nya. Jadi nantinya 813 ini akan berada di indeks ke 0 di atas sendiri, lalu diikuti 166, 248, dan 293. Nah, untuk membalik seperti itu, kita bisa menggunakan flip atau numpy.flip. Nah, di sini, kenapa di sini array indeks kedua? Karena kita ingin mengambil Z-nya saja, karena yang diminta untuk dibalik adalah sumbu Z-nya saja. Ini untuk sumbu X, dia di indeks 0, indeks ke-1 itu sumbu Y, dan untuk indeks keduanya sumbu Z dengan aksis 0, yaitu kita balik tadi berdasarkan barisnya, berdasarkan baris datanya, maka akan dihasilkan seperti ini. Nah, itu akan terbalik, yang awalnya 293 itu merupakan di indeks 0 di sumbu Z-nya, akan berada di indeks ketiga atau indeks terakhir, dan akan dibalik untuk indeks terakhirnya akan berada di indeks pertama, diikuti 166 untuk indeks ke-1, 248 untuk indeks ketiga di sini, dan yang terakhir adalah 293. Dan untuk memasukkannya ke dalam array kembali seperti ini, maka kita membutuhkan array baru yang kita copy. Kita copy dia dari array yang setelah ada. Di sini kita bisa menggunakan function bawaan juga dari Python, yaitu .copy. Maka array-nya nanti akan ke duplicate. Dan untuk Z-flip-nya, ini adalah untuk menampung array ini. Array yang sudah kita print di atas ini. Sumbu X itu akan diwakili dengan array indeks ke-0 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini untuk sumbu Y dan ini untuk sumbu Z. Maka untuk membaliknya di sini kita yang dibalikkan hanya sumbu Z-nya. Maka untuk sumbu X-nya tetap di indeks ke-0, untuk indeks ke-1-nya tetap sumbu Y, dan untuk di indeks terakhirnya kita tidak lagi menggunakan new array indeks 2, melainkan kita menggunakan Z-flip di sini yang berisi array ini, ya, array ini. Di sini kita menggunakan Z-flip. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa print untuk array-nya, maka akan berubah. Nah, di sini untuk indeks ke Z-nya atau sumbu ke Z-nya itu akan terbalik. Baik, kita beralih untuk ke soal yang selanjutnya, yaitu soal untuk nomor 2F. Ubahlah array pada soal nomor E menjadi berukuran 6 kali 6. Hint-nya itu menggunakan perintah reshape. Nah, ini untuk array-nya sama seperti array di soal nomor 2E. Kita diminta untuk mengubah ukurannya menjadi 6,6. 6 kali 6. Maka di sini kita print terlebih dahulu untuk array-nya. Print. Nah, di sini kita akan mendapatkan array 3 dimensi seperti ini. Dan untuk menggunakan reshape pada array tersebut, kita bisa menggunakan function bawaan dari library NumPy ini sendiri, yaitu ada .reshape. Nah, cara penggunaannya itu adalah variabel yang menampung nama array-nya. Nantinya untuk isi di dalamnya atau untuk variabel di dalamnya itu adalah baris, koma, kolom. Nah, di sini untuk variabelnya kita bisa simpan terlebih dahulu di variabel A, karena array yang saya gunakan ditampung di variabel R, maka kita gunakan r.reshape, dan yang diminta di sini adalah berukuran 6 kali 6, kita ubah untuk barisnya berjumlah 6 dan untuk kolomnya juga berjumlah 6. Maka kita bisa untuk print variabel A-nya dengan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu berjumlah untuk barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan untuk kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga berdasarkan perintah ini. Sudah sesuai. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu soal untuk nomor 3E, diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks kanan. Nah, di sini ada dua matriks yang sebenarnya adalah matriks yang sama, namun hanya posisinya yang diubah.
Terlebih dahulu kita di sini masukkan dia ke array.numpy-nya ya, atau numpy.array. Nah, di sini kita masukkan, karena ini berukuran 2 dimensi, maka akan menghasilkan seperti ini. Untuk before-nya, atau sebelum kita ubah menjadi sebelah kanan ini. Nah, cara kerja yang saya gunakan untuk mengakses setiap indeks di dalam array ini, saya menggunakan cara seperti ini. Yaitu untuk warna orange, nanti dia akan ditukar dengan warna hijau. Dan untuk warna merah, dia akan ditukar posisinya dengan warna biru. Sehingga akan menghasilkan array sebelah kanan ini. Dan untuk cara saya mengakses setiap bagian dari warna tersebut, saya menggunakan akses indexing biasa untuk array di NumPy. Yaitu di sini untuk warna orange, karena yang dibutuhkan itu adalah 3 baris atau 3 baris data, maka di sini saya bisa menggunakan indeks ke 0 sebanyak 3 baris data. Nah, di sini akan mengakses 3 baris data, yaitu 5, 7, 9 ke kanan. Semuanya ini akan diakses. Dan untuk membatasinya, untuk mengambil 2 kolom saja, di sini kita bisa menggunakan 0.22. Nah, maka akan terambil 2 kolom saja. Nah, di sini juga demikian untuk warna biru. Sama, karena kita butuh 3 baris data, dan yang kita inginkan itu dimulai dari indeks kedua, maka kita bisa memberi batasan 2.2, dan untuk batas akhirnya itu adalah 4, yang berarti 4 min 1 yaitu 3. Di sini untuk indeks, karena di Python itu dimulai dari 0, maka untuk indeks terakhirnya, untuk indeks batasan terakhir di sini, dia akan di min 1. Sehingga ini sama saja dengan mengambil data 2 kolom di baris terakhir. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang warna merah, itu kita ambil dimulai dari indeks ketiga, yaitu dimulai dari sini, dan berakhir di indeks ke-6, dan untuk kolomnya kita ambil 2 kolom juga. Begitu pula untuk yang berwarna hijau, itu kita ambil dari array, dengan dimulai dari baris ketiga sampai dengan ke-6. Dan untuk kolomnya juga 2, yaitu 2,4, sama. Terus sebelah kanan di sini sama 2,4, 2,4, dan untuk barisnya itu sama. Sini 0,3, 0,3, ini 3.26, 3.26. Maka nanti akan menghasilkan array seperti ini ketika sudah ditukar posisinya. Nah, ini cara saya untuk mengaksesnya. Kiri atas saya menggunakan ini yang berwarna orange, kanan bawah saya menggunakan ini yang berwarna hijau, dan kiri bawah itu yang berwarna merah saya gunakan ini. Dan untuk yang berposisi di kanan atas, yaitu warna biru, saya menggunakan ini. Sama seperti soal sebelumnya, itu kita copy terlebih dahulu array-nya, ditampung di new array. Sehingga nanti untuk new array-nya itu bisa kita akses menggunakan indeks-indeks yang sudah kita tentukan tadi di sini. Kalau array itu di copy, berarti array tersebut diduplicate, sehingga ada 2 array. Yang pertama itu ada R, dan yang kedua itu ada new R. Nah, untuk mengakses setiap indeksnya di dalam seperti ini, kita sudah bisa menggunakan new R, karena di sini sudah kita copy sebelumnya, sudah kita duplicate sebelumnya. Maka saya tampung di sini untuk pojok kiri atas itu ke variabel new A, kanan bawah ke new B, kiri bawah ke new C, dan untuk kanan atas itu ke new D. Penukarannya itu akan berlangsung seperti ini, sehingga untuk cara kerjanya nanti, nah, posisi A itu akan digantikan dengan posisi B akan digantikan dengan posisi A, posisi C akan digantikan dengan posisi D, dan untuk posisi D itu akan digantikan dengan posisi C. Nah, sama di sini untuk posisi A akan digantikan dengan new B, dan untuk posisi B akan digantikan dengan new A, dan untuk posisi C-nya, yaitu kiri bawah, akan digantikan dengan new D, dan untuk
kanan atas atau D itu akan digantikan dengan posisi new C. Nah, di sini kita bisa print lagi untuk array-nya. Nah, akan menghasilkan array seperti di kanan ini, yaitu 9318, 9318, 52610, 52610, dan seterusnya sampai 25910. 25910. Dan untuk after before-nya, kita bisa print untuk menjadikan satu seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Before-nya seperti ini, 5, 10, 7, 8, 9, 10 itu ada di posisi kiri atas, dan after-nya itu ada di posisi kanan bawah. Untuk 10, 7, 4, 10, 25 itu awalnya di kanan atas, maka akan berubah di kiri bawah. Dan untuk posisi kanan bawah sebelum, yaitu 935294 itu akan di posisi kiri atas, dan untuk posisi kanan atas yaitu 10, 7, 4, 10, 25 akan digantikan dari posisi ini. Dari posisi 18, 6, 10, 46. 18, 6, 10, 46. Maka indeks yang diinginkan atau array yang diinginkan sudah dapat kita ubah menggunakan cara seperti ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang modul 1 NumPy ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.